Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh dengan pepohonan hijau, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Kancil ini dikenal oleh semua hewan di hutan sebagai makhluk yang pintar dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Suatu hari, saat matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau riang, si kancil merasa lapar. Ia pun memutuskan untuk mencari makanan. Kancil berjalan menyusuri jalan setapak di hutan, melompati akar-akar pohon yang menjulang dan menghindari semak-semak yang lebat. Di tengah perjalanan, ia teringat akan sebuah kebun sayur yang terletak di pinggir hutan. Kebun itu milik seorang petani yang sangat baik hati. Tetapi sayangnya, kebun itu juga sering menjadi incaran hewan-hewan lain. Kancil pun bertekad untuk pergi ke kebun sayur tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, Kancil akhirnya tiba di kebun sayur. Ia melihat berbagai macam sayuran yang segar dan menggoda. Ada wortel, kubis, dan tomat yang berwarna merah cerah. Kancil tidak sabar untuk mencicipi semua sayuran itu. Namun, saat ia sedang asyik menikmati sayuran, tiba-tiba ia teringat akan bahaya yang mengintai. Di dekat kebun sayur itu, terdapat sebuah sungai yang dihuni oleh buaya besar dan ganas. Buaya itu terkenal sangat rakus dan selalu mengincar hewan-hewan yang melintas di dekat sungai. Kancil tahu bahwa ia harus berhati-hati agar tidak terjebak oleh buaya. Setelah puas makan sayur, Kancil merasa kenyang dan ingin pulang. Namun, ia harus melewati sungai yang dipenuhi buaya. Kancil berpikir keras untuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai dengan aman. Dengan kecerdikannya, Kancil mulai merencanakan sesuatu. Ia melihat sebatang kayu besar yang tergeletak di tepi sungai. Kancil pun mendapatkan ide brilian. Ia akan menggunakan kayu itu untuk menyeberangi sungai. Namun, sebelum itu, Kancil harus memastikan bahwa buaya tidak mengawasinya. Ia pun bersembunyi di balik semak-semak dan mengamati keadaan di sekitar sungai. Setelah beberapa saat, Kancil melihat buaya sedang tertidur dengan nyenyak di tepi sungai. Kancil pun merasa lega dan segera berlari menuju kayu besar tersebut. Dengan hati-hati, ia melangkah di atas kayu dan mulai menyeberangi sungai. Namun, saat Kancil hampir sampai di tengah sungai, tiba-tiba buaya terbangun. Ia melihat Kancil yang sedang menyeberang dan langsung merasa lapar. Buaya itu pun berusaha untuk mengejar Kancil. Namun, Kancil yang cerdik tidak panik. Ia segera berpikir cepat dan berteriak, "Hai buaya, kenapa kamu tidak datang ke sini dan menyeberang bersama saya? Saya punya rencana yang sangat bagus untuk kita berdua." Buaya yang penasaran mendekat dan bertanya, "Rencana apa yang kamu maksud, Kancil?" Kancil pun menjelaskan bahwa ia ingin mengadakan perlombaan untuk menentukan siapa yang tercepat menyeberangi sungai. Kancil berkata bahwa jika buaya bisa menang, ia akan mendapatkan semua sayuran yang ada di kebun. Buaya yang sangat rakus dan percaya diri langsung setuju dengan rencana Kancil. Kancil pun melanjutkan, "Mari kita hitung sampai 3 dan kita akan mulai perlombaan ini. Siap?" Buaya mengangguk dengan semangat. Kancil pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Dan dengan cepat, Kancil melompat dari kayu dan berenang dengan gesit ke arah tepi sungai yang lain. Sementara itu, buaya yang merasa lebih kuat dan cepat langsung melompat ke dalam air dan mulai mengejar Kancil.
Namun, Kancil sudah merencanakan semuanya. Ia tahu bahwa buaya tidak bisa berenang secepat dirinya. Kancil pun dengan lincah meluncur ke tepi sungai dan berhasil sampai lebih dulu. Buaya yang kehabisan tenaga akhirnya terpaksa berhenti dan kembali ke tepi sungai dengan wajah kecewa. Kancil yang sudah berada di tepi sungai hanya tersenyum dan berkata, "Nah, buaya, kamu sudah kalah. Sekarang aku akan pergi dan menikmati sayuran di kebun. Semoga lain kali kamu bisa lebih cepat." Dengan itu, Kancil pun melanjutkan perjalanannya pulang, meninggalkan buaya yang masih terheran-heran dengan kecerdikan Kancil. Sejak saat itu, buaya belajar untuk tidak meremehkan hewan lain, terutama si Kancil yang cerdik. Dan begitulah, Kancil pulang dengan perut kenyang dan hati yang gembira. Ia tahu bahwa kecerdikan dan keberanian selalu bisa membantunya keluar dari masalah. Hutan pun kembali tenang, dan semua hewan di dalamnya merasa aman berkat si Kancil yang cerdik.